Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Yang terhormat kepada Bapak Hermanto selaku dosen pengampu AIK 3. Terima kasih Bapak sudah mengajar selama 1 semester ini. Senang sekali bisa diajar oleh Bapak dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak dibalas kebaikannya secara sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kutiba alaikum iza hadara ahdakumul mautu in taraka khairanil wasyiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf hakan alal muttaqin. Birfirli wali walidayya waliman dahala baitiya mu'minina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid zalimina ila tabara. Baiklah, tema ceramah kita hari ini yaitu jangan pernah meninggalkan sholat. Karena tuh teman-teman, ini untuk semuanya ya, kepada yang sering meninggalkan sholat atau mengabaikan sholat, meremehkan sholat. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri tuh Allah berkali-kali mengatakan kalimat ancaman, yaitu berbunyi fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, yaitu artinya itu teman-teman, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholat. Nah, maksudnya lalai itu gimana sih? Maksudnya lalai itu dia sering menunda-nunda sholat, sering menganggap remeh sholat, kayak wudunya tuh yang penting wudu aja, sholatnya nggak khusyuk gitu. Intinya tuh orang yang sholat aja itu tuh masih celaka, apalagi yang nggak sholat ya teman-teman. Nah, ciri kemunafikan jelas itu adalah yang orang yang malas sholat, bukan yang nggak sholat tapi yang malas sholat. Itu tuh sudah termasuk ciri kemunafikan. Nah, terus tuh di dalam surah An-Nisa itu juga ada mengatakan wa iza qamu ila sholah qamu kusala, yaitu artinya kalau mereka berdiri itu untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Contohnya tuh seperti apa? Nah, contohnya tuh mereka sholat kayak contohnya tuh tarawih gitu loh. Teman-teman pasti ada beberapa dari teman-teman mungkin sholatnya itu berdasarkan rokaat tarawihnya itu yang milihnya yang paling pendek, yang 11 rokaat atau yang 20 rokaat. Nah, itu tuh teman-teman, nauzubillah, itu tuh termasuk lalai juga dalam sholat. Terus tuh semoga kita bukan termasuk orang yang kusala atau sahun, orang yang bermalas-malasan atau orang yang lalai. Dan kalau kita masih lalai itu termasuk kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, semoga kita bukan orang yang termasuk orang seperti itu ya teman-teman. Salat itu teman-teman merupakan ikatan antara hambanya dan Allah. Nah, kita harus menjaga ikatan kita dengan Allah itu secara sebaik-baiknya, jangan sampai diputus. Karena dengan kita terikat sama Allah, kita patuh dengan sholat dan menjalankan perintah Allah, itu tuh termasuk orang-orang yang insya Allah dijadikannya surga ya. Nah, di dalam rukun Islam juga ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Terus ada haji bagi yang mampu. Nah, sedangkan sholat ini dia tidak bisa ditinggalkan. Kita memang sih orang Islam tuh ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kalau dia tuh tidak sholat itu tuh kayak percuma. Kalau haji itu masih boleh nggak dilakukan asal yang mampu aja. Sedangkan sholat ini tidak bisa ditunda-tunda. Kenapa sih masih ada yang menunda sholat gitu kan ya? Sedangkan kalau kita nggak, misalnya sholat nih nggak bisa berdiri, kita bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk kita bisa baring. Kalau baring pun udah nggak bisa, kita bisa menggunakan isyarat-isyarat gitu kan, melakukan gerakan sholat asalkan niat dalam hati. Kalau mata kita udah nggak bisa melakukan gerakan sholat, itu kalau mata kita sudah tertutup semuanya udah nggak bisa gerak, itu bukan kita lagi yang sholat teman-teman, tapi orang yang mensholatkan kita. Maka dari itu jaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah juga akan menjaga kita. Nah, terus contohnya tuh kalau kita nggak menjaga hubungan kita sama Allah tuh,
contoh kita sama seseorang yang kita sayang, kita memberikan perhatian, memberikan semuanya kepada orang yang kita sayang, memberikan hak orang itu. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, dia mutusin kita. Nah itu apa rasanya tuh? Diputusin tanpa sebab itu rasanya sakit banget. Nah begitu juga dengan Allah. Semoga kita harus bisa menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kita. Perbaiki sholat, maka Allah juga akan memperbaiki kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya, karena sesungguhnya kekurangan itu milik saya sendiri dan kesempurnaan ini tuh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya satu kata-kata, yaitu sholatlah sebab hancurnya duniamu karena sholatmu berantakan. Oke, sekian. Lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.